Selamat datang di channel Top Tutor. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan rumus con, con A, con if, dan con ifs. Nah, kita akan membahas 4 buah jenis con ini ya. Ada con saja, con A, con ifs, dan con ifs. Pakai S ya. Apa saja kegunaan dari 4 con tersebut kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, silahkan kalian subscribe supaya bisa mendukung kami di dalam membuat video-video tutorial semacam ini. Kita lanjut ke pembahasan kita. Di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel transaksi barang ya. Di sini jadi semacam ini. Nah, di sini kita akan coba mempraktekkan satu persatu fungsi con ya. Misalkan seperti ini, kita berawal dari fungsi con. Ya. Con ya. Nah, di sini misalkan di kolom quantity ini, jadi fungsi con ini sendiri yaitu dia untuk menghitung item ya, untuk menghitung item. Jadi bukan seperti rumus atau fungsi sum ya, dia untuk menjumlah nilai ya, tapi dia lebih kepada menghitung item yang mengisi sel ya, mengisi sel-sel dalam sebuah range. Nah, dia akan menghitung jumlahnya. Biasanya kalau con ini otomatis di fitur auto calculate di Excel di bagian bawah, biasanya dia sudah kelihatan ya di bawah sini ya. Dia ada con nih yang ini. Nah, dia udah kelihatan dengan fungsi biasanya diaktifkan dengan average dan sum. Nah, con ini bisa kelihatan. Jadi misalkan kita tuliskan rumusnya seperti ini. Con kurung buka, kita blok kolomnya atau range-nya ya tepatnya. Ini kurung tutup. Kita enter ya. Nah, dia akan keluar. Jadi ada 15 item yang mengisi range ini. Jadi fungsi con seperti itu ya. Jadi dia untuk menghitung item, berapa jumlah item yang terdapat dalam range. Jadi misalkan ini salah satu saya hapus, itu ya saya del ya. Nah, dia otomatis berkurang ya. Itu juga yang lainnya. Nah, dia seperti itu. Jadi dia untuk menghitung itemnya ya. Nah, begitu juga selanjutnya kita akan coba con itu. Misalkan saya taruh di sini untuk menghitung ini ya, kolom kategori. Sama dengan con. Nah, ini teman-teman tinggal ikuti saja di sini argumen dari rumus ini ya. Jadi value 1, value 2. Ini seperti ini, saya blok range-nya. Tutup, saya enter. Nah, dia akan 0. Kenapa 0? Nah, di sini kita akan membedakan antara con dengan con selanjutnya itu con A. Nah, pada con, dia hanya bisa menghitung nilai berupa numerik. Jadi ketika dia berupa karakter seperti ini ya, berupa tulisan seperti ini, dia tidak akan bisa menghitung mengeluarkan hasil 0. Tapi kalau kita menggunakan rumus con A, conta ya, ini kalau kita blok seperti ini, tutup, kita enter. Nah, dia akan keluar ya, jumlahnya 15 item. Begitu juga con A ini, dia juga bisa menghitung numerik. Jadi, isi sel numerik, con A ini dia bisa membacanya. Beda dengan count saja ya. Count saja ini dia cuma membaca nilai numerik. Sedangkan con A dia bisa membaca nilai numerik dan juga karakter. Nah, itu dia tadi contoh dari con dan con A ya. Con dan con A. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi conif dan conifs. Apa bedanya? Nah, kalau conif ini saya sudah contohkan. Jadi di sini ada kategori ya, kategori barang yang sudah saya letakkan di sini.
Misalkan saya akan menggunakan conif untuk menghitung ya dari masing-masing kategori kategori yang saya sebutkan ini. Jadi dia menghitung berapa jumlah item dari kategori yang sudah saya pisahkan seperti ini. Jadi berdasarkan kriteria masing-masing ya. Jadi kalau ketika saya ketikkan rumusnya ya, ini, nah di sini sudah ada ya ininya argumennya di sini rumusnya. Kalian tinggal ikutin aja. Di sini ada range. Berarti range ini adalah kolomnya ya, kolom atau kumpulan selnya. Dan kriteria. Berarti karena ini adalah kategori barang, berarti range-nya akan saya blok yang ini ya, barangnya. Jadi seperti ini. Di sini keluar selnya sel C3 sampai dengan 17 ya. Titik koma. Ini lalu kriterianya sudah saya ketikkan di sini. Yang akan saya hitung adalah jumlah handphone saja, ada berapa gitu di dalam kategori barang tersebut. Nah, saya klik ini, atau kalian juga bisa sebenarnya diketik langsung ya karakternya. Jadi harus pakai kutip seperti ini ya, misalkan handphone kutip 2 kurung tutup seperti ini, enter. Nah, berarti jumlahnya ada 4. Nah, jadi kalau kita lihat untuk kategori di kriteria handphone, ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Misalkan saya kasih warna di sini, nah, dia ada benar ya, ada 4 sini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu untuk conif. Nah, kita akan coba untuk yang kriteria yang lain ya. Misalkan conif, membuka, kita pilih range-nya, titik koma. Nah, kalau di komputer kalian ini keluarnya koma, kalian ikutin koma ya. Karena ini di komputer saya keluarnya titik koma, maka saya menggunakan titik koma. Oke, saya akan masukkan kriterianya yaitu ini. Elektronik, kurung tutup, enter. Nah, jumlah elektronik ada 8 item. Nah, itu juga untuk PC laptop. Conif, saya blok di sini. Lalu kriterianya adalah PC laptop, saya kurung tutup. Nah, jumlah PC laptop ada 3 item. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwa conif ini adalah untuk menghitung item pada range berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini cuma satu kriteria. Oke, kita akan lanjut ke rumus conifs. Jadi conifs ini dia akan menghitung lebih dari satu kriteria. Tadi conif dia menghitung dengan hanya satu kriteria, sedangkan conifs ini menghitung lebih dari satu kriteria. Jadi saya akan masukkan rumusnya di sini. Ini ya. Conifs. Nah, jadi ada kriteria range 1. Sini saya akan masukkan kategori barang di sini. Saya blok seperti ini. Lalu titik koma, kriterianya apa yaitu elektronik. Lalu titik koma lagi, kriteria range yang keduanya apa? Saya akan masukkan merek sini. Saya akan blok merek seperti ini. Lalu titik koma, saya akan masukkan merek ini, kurung tutup, dan saya enter. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 jenis kategori elektronik ya, atau kriteria elektronik dengan merek Samsung. Nah, di sini kalau kita lihat memang kalau kita kasih warna ya, yang elektronik, bukan warna ini ya, elektronik ya, merek Samsung. Nah, ini bukan ya. Oh, berarti di sini nih. Nah, ini kalau saya bedakan dengan warna ya, seperti ini ya. Samsung, elektronik, nah, seperti ini ya, elektronik sama Samsung ya. Nah, jadi gini ya, benar ya, ada 3 dengan kategori elektronik dan merek Samsung ada 3. Nah, kita coba contoh yang lain, misalkan seperti ini. Saya masukkan rumusnya. Conif kriteria 1 nih saya masukkan merek ya. Yang ini. Misalkan titik koma.
merek Samsung, lalu titik koma lagi, saya ke kriteria range kedua yaitu diskon. Kolom diskon saya blok, lalu titik koma saya akan mencari yang diskonnya 20%. Seperti ini, saya kurung tutup, saya enter. Nah, seperti ini. Nah, benar ya, jadi Samsung dengan diskon 20% itu ada dua. Jadi Samsung ya ini ya, dengan diskon 20%, misalkan saya kasih warna ini, abu-abu, satu, lalu Samsung yang ini ya, nah, ini ginilah ceritanya. Nah, jadi Samsung 20% itu dari handphone dan juga dari elektronik. Jadi ada dua. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. 4 fungsi dari con itu con aja ya, con A, con if, dan con if. Nah, itu. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Untuk file latihan ini sudah saya sediakan untuk teman-teman bisa download di kolom deskripsi. Saya rasa itu saja untuk video kita kali ini. Jika kalian menyukai video ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe. Serta kalian juga bisa menanyakan mengenai materi kali ini pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di channel Top Tutor dengan video yang lainnya.